Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aklantung Anugraheno. Berikut adalah presentasi mengenai proposal formal rekomendasi taktis peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi. Proposal ini diajukan kepada jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT Unsia Enterprise, disusun oleh saya sendiri, Aklanto Anugraheno, program studi S1 PJJ Akuntansi, dan dosen pengampu adalah Ibu Cindy Faudia Putri. Langsung saja, eh, berdasarkan proposal formal berikut adalah RFP atau Request for Proposal PT Onsia Enterprise yang diajukan kepada manajer akuntansi dan tim IT internal yang berisikan tentang hasil evaluasi internal terkait temuan sistem glitch pada modul sinkronisasi transaksi harian dan selisih pencatatan kas. Ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah analisis masalah dan rekomendasi taktis pembaruan sistem komunikasi internal berbasis teknologi. Yang kedua adalah rencana otomatisasi rekonsiliasi data keuangan untuk meminimalkan risiko operasional. Yang ketiga adalah rincian kebutuhan anggaran, timeline pelaksanaan, serta analisis risiko dan mitigasi. Dan yang keempat adalah rujukan akademis yang valid serta kepatuhan terhadap SOP HKT 004 2026. Selanjutnya adalah kata pengantar, dan selanjutnya adalah abstrak atau ringkasan eksekutif sesuai dengan proposal formal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas, proposal ini merekomendasikan 3 solusi taktis, yaitu otomatisasi rekonsiliasi kas. Yang kedua adalah penguatan keamanan data dan saluran komunikasi. Dan yang ketiga adalah digitalisasi alur kerja kepatuhan. Dampaknya bagi perusahaan adalah akurasi 100%, zero error margin, yaitu mengeliminasi risiko kesalahan pencatatan laporan keuangan akibat glitch teknis maupun human error. Jaminan kesiapan audit, memastikan seluruh data transaksi keuangan terverifikasi dan memenuhi standar kepatuhan sebelum disahkannya laporan ke auditor eksternal. Yang ketiga adalah efisiensi operasional, memangkas waktu rekonsiliasi harian hingga 70%, sehingga tim akuntansi dapat berfokus pada analisis keuangan strategis. Berikut adalah rincian daftar isinya, yaitu yang berisi halaman judul, RFP, surat pengantar, kata pengantar, abstrak atau ringkasan eksekutif, daftar isi, daftar gambar, dan tabel. Bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan proposal. Bab yang kedua adalah rencana kerja dan metodologi taktis yang berisi tahapan implementasi proyek, anggaran biaya proyek, jadwal pelaksanaan. Bab ketiga adalah analisis risiko dan mitigasi. Bab 4 penutup dan permintaan otorisasi, dan selanjutnya dilampirkan catatan kaki dan bibliografi atau referensi serta lampiran. Langsung saja, yang bab pertama adalah bab pendahuluan, yaitu pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah sendiri, kepada Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Juni 2026, audit internal kami menemukan adanya selisih pencatatan saldo kas harian. Setelah kami lacak secara mendalam, akar masalahnya bersumber pada sistem glitch pada modul penarikan data transaksi otomatis harian yang dikelola oleh pihak ketiga, yaitu vendor IT, Vanguard IT Solution. Ketidaksesuaian sinkronisasi ini membuat mutasi rekening koran bank tidak terkonsoliasi presisi ke buku besar internal secara real time. Pihak manajemen akuntansi memang telah menerbitkan memorandum internal dan SOP AKT 004 2026 sesuai lampiran sebagai langkah cepat. Namun proses verifikasi semi manual tersebut memakan waktu 3-4 jam per hari dan rentan terhadap human error. Hal ini membawa risiko besar bagi kesiapan audit dan tingkat kepercayaan investor.
jika tidak ditangani secara permanen. Kemudian solusinya yaitu ada tiga, yaitu untuk mengatasi hal tersebut kami rekomendasikan tiga solusi taktis terintegrasi. Yang pertama adalah Automated Matching Engine, yaitu modul pencocokan transaksi harian berbasis cloud yang otomatis membandingkan buku besar dan mutasi bank setiap pukul 15.30. Kemudian Early Warning System dan enkripsi data, notifikasi otomatis jika terdeteksi deviasi lebih dari 0, serta penerapan enkripsi end-to-end. Dan yang ketiga adalah digitalisasi approval workflow, memindahkan arus persetujuan SOP AKT 004/2026 ke platform digital untuk menjamin transparansi audit trial. Proyek ini memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi pembaruan alur komunikasi internal berbasis teknologi untuk mempercepat koordinasi antara staf akuntansi, manajer akuntansi, dan tim teknis IT vendor ketika ditemukan deviasi saldo kas harian. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme kerja modul Automate Matching Engine dan sistem peningkatan dini dalam mengeliminasi sistem glitch serta mencapai zero error margin pencatatan keseharian. Dan yang ketiga adalah bagaimana penjaminan keamanan data transaksi terenkripsi dan tingkat kesiapan audit perusahaan agar sesuai dengan ketentuan SOP. Baik, yang selanjutnya eh, kita masuk ke tujuan proposal, yaitu mengintegrasikan saluran komunikasi internal terenkripsi. Yang kedua adalah mengotomatisasi rekonsiliasi keseharian. Dan yang ketiga adalah memastikan kepatuhan SOP dan kesiapan audit. Lanjut ke bab 2, yaitu rencana kerja dan metodologi taktis. Eh, Pada proyek ini dilaksanakan selama 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan, mengadopsi pendekatan Agile dan DevSecOps yang terbagi dalam 4 tahap audit. Berikut adalah metodologi pelaksanaan proyeknya. Tahap 1 yaitu audit sistem dan security pitching minggu 1 sampai minggu 2. Berikut adalah rincian kegiatannya: melakukan audit mendalam terhadap log transaksi dan saluran penarikan dan data harian bersama Vanguard IT Solution. Yang kedua, menerapkan security patch, enkripsi end-to-end pada pipa data transaksi guna mencegah terulangnya sistem glitch. Tahap 2 adalah integrasi auto matching engine dan early warning system pada minggu ketiga dan kelima sampai 5. Berikut adalah rinciannya: membangun dan mengkonfigurasi modul Automate Matching Engine berbasis cloud. Yang kedua adalah jadwal eksekusi otomatisasi pencocokan saldo buku besar dan mutasi rekening koran bank setiap pukul 15.30, dan bank integrasikan dashboard notification system secara otomatis. Eh, Selanjutnya yang tahap 3 adalah digitalisasi alur kerja, kepatuhan, dan pelatihan staf pada minggu ke-5 sampai ke-7, yaitu kegiatannya adalah mengintegrasikan alur persetujuan SOP dan menyelenggarakan sesi pelatihan teknis. Yang keempat adalah user acceptance testing dan audit readiness minggu 7 ke 8. Rincian anggaran biaya proyeknya adalah total investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek ini adalah sebesar 90 juta. Rinciannya sebagai berikut pada tabel. Yang pertama adalah upgrade modul ERP dan Automate Matching System sebesar 45 juta. Yang kedua adalah lisensi cloud, storage, terenkripsi, dan security pitching 20 juta. Yang ketiga adalah pelatihan komunikasi bisnis dan proyeksi data staff 10 juta. Yang keempat adalah pengujian sistem UAT dan audit independen sebesar 15 juta. Dan total anggaran proyek adalah 90 juta. Berikut adalah tabel jadwal pelaksanaan timeline-nya yang telah kita bacakan sebelumnya. Bab 3, analisis risiko dan mitigasi.
Yang pertama adalah identifikasi risiko proyek. Terdapat 3 risiko, yaitu risiko teknis, risiko operasional dan sumber daya manusia, dan risiko keamanan dan kepatuhan. Yang pertama adalah sistem resisten downtime, dan yang kedua adalah miss during migrasi. Terus yang kedua yaitu resistensi pengguna dan keterlambatan koordinasi vendor. Yang ketiga adalah risiko keamanan, yaitu kebocoran data, kas, dan temuan audit eksternal. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks risiko dan rencana mitigasi taktis. Berikut adalah tabelnya. eh, Kategori risikonya teknis, operasional, dan kepatuhan, kebocoran, intersepsi data transaksi harian, gagal matching akibat format data berbeda, resisten staff terhadap SOP baru, dan keterlambatan eh, deliverable dari vendor, serta celah pada audit trail masa transisi. Dan tingkat risikonya sebagai berikut. Penanggung jawabnya juga telah dilampirkan, yaitu eh, mengenai teknis, tim cyber security dan vendor IT, serta sistem analis, operasional manajer akuntansi dan project manager, dan kepatuhan adalah lead auditor internal dan tim akuntansi. Kemudian lanjut yang rencana kontingensi, yaitu terdapat 3 poin, yaitu protokol rollback otomatis, yang kedua adalah penerapan parallel run, dan yang ketiga adalah pusat kontak darurat. Protokol rollback otomatis apabila terjadi deviasi sistem saat integrasi modul Automate Matching Engine di tahap 2. Sistem ini akan otomatis melakukan rollback ke versi stabil sebelumnya dalam waktu kurang dari 30 menit. Yang penerapan parallel run selama minggu ke-7 ke-8 tahap UAT, pencatatan manual berbasis SOP tetap berjalan sebagai backup sejajar dengan sistem otomatis untuk memastikan saldo 100% presisi. Yang ketiga adalah pusat kontak darurat, pembentukan tim tanggap darurat yang terdiri dari manajer akuntansi, project manager, dan lead technical Vanguard IT yang siap siaga 24/7. Berikutnya adalah pada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari proposal ini adalah ada 3, yaitu akurasi dan integritas data keuangan, dan yang kedua adalah efisiensi alur komunikasi internal, dan yang kedua adalah efisiensi alur komunikasi internal, yang ketiga adalah penjamin keamanan dan kesiapan audit. Rekomendasi dan permintaan otorisasi investasi senilai 90 juta dengan durasi pengerjaan 8 minggu ini bukan sekedar pengeluaran biaya atau cost center, melainkan investasi strategis untuk melindungi aset finansial dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada jajaran direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham untuk menyetujui alokasi anggaran 90 juta dan memberikan otorisasi resmi kepada tim manajemen keuangan dan IT untuk segera memulai tahap 1 per tanggal persetujuan ditetapkan. Berikut adalah proposalnya dan lembar persetujuan, bibliografi, serta lampiran dari memorandum sebelumnya dan SOP-nya. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan kami sajikan mengenai eh, simulasi teknik negosiasi dengan pihak ketiga atau vendor yang akan diperankan oleh rekan atau partner saya, Mbak Afifah, sebagai eh, pihak ketiga atau vendor IT. Langsung saja. Berikut adalah rapat penentuan Service Level Agreement (SLA) dan perbaikan glitch. Eh, Langsung saja kita mulai. Terima kasih rekan-rekan Vanguard IT yang sudah hadir. Dari laporan Surel tanggal 4 Juni 2026, kami mendeteksi ada kegagalan parsial sinkronisasi data transaksi pada 25 sampai 30 Juni. Karena perusahaan kami akan
menghadapi audit resmi, kami tidak bisa menerima risiko glitch ini berulang. Kami meminta penambahan fitur security patch, enkripsi data, dan komitmen waktu penyelesaian tanpa ada tambahan biaya di luar kontrak lama. Pak Aklantung, perbaikan patch dan penambahan ekskripsi baru membutuhkan alokasi resource engineer tambahan yang estimasi biayanya sekitar 30 juta rupiah. Baik, saya memahami argumen beban teknis Anda, namun sesuai kontrak kerja sama 2 tahun kita, jaminan kestabilan data adalah tanggung jawab Vanguard IT. Tawaran kami, PT Unsia Enterprise, mengalokasikan budget 20 juta dan total anggaran 90 juta khusus untuk lisensi cloud terenkripsi. Namun Vanguard IT harus memasukkan klausul service level agreement yang ketat dengan penalti keterlambatan dan menjamin integrasi selesai dalam minggu pertama sampai minggu kedua. Baik, Pak Aklantung, jika ada alokasi khusus lisensi cloud terenkripsi 20 juta rupiah dan kepastian pengerjaannya 2 minggu, kami setujui klausul SLA dan penalti tersebut. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah bagian simulasi menangani konflik dan kritik pemegang saham. Di sini rapat pemegang saham mendiskusikan persetujuan anggaran yaitu 90 juta. Akan dimulai dari rekan atau partner saya sebagai investor atau pemegang saham. Baik, Pak Aklantung, biaya 90 juta rupiah ini cukup besar hanya untuk urusan rekonsiliasi kas. Kenapa staf Anda tidak mengoptimalkan saja SOP manual yang ada? Lagi pula ini kan cuma minor anomali. Kenapa harus sampai mengeluarkan dana hampir 100 juta? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat kritis dan valid dari Ibu. Izinkan saya menjelaskan mengapa 90 juta ini adalah investasi penyelamatan aset, bukan sekedar biaya cost center. Yang pertama adalah menghentikan pemborosan waktu. Prosedur manual mengamankan waktu 3-4 jam per hari. Staf akuntansi dalam setahun nilai man hours yang terbuang jauh melebihi 90 juta. Yang kedua adalah pencegahan resiko reputasi dan denda audit. Selisih yang tampak minor di permukaan jika terdeteksi oleh auditor eksternal dapat memicu opini audit wajar dengan pengecualian atau temuan material. Dampaknya adalah penurunan harga saham dan reputasi. Dan yang ketiga adalah mitigasi kontingensi. Sistem ini kami lengkapi dengan rollback otomatis 30 menit dan paralel run 2 minggu. Jadi dana 90 juta ini memberikan jaminan 100% kepastian bahwa data keuangan kita aman dan siap diuji. Baik, penjelasan Anda logis dan rasional. Jika risikonya bisa ditekan sampai nol dan menjamin kesiapan audit, saya menyetujui anggaran proyek ini. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Demikian presentasi laporan formal akhir beserta simulasi penanganan krisis komunikasi keuangan PT Unsia Enterprise. Dengan disetujuinya proposal dan anggaran ini oleh direksi dan investor, kami siap melaksanakan tahapan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.